Oke, kita ketemu lagi untuk membahas binary tree, masih dalam struktur data dan algoritma. Nah, ini adalah topik pembahasan masih terkait dengan tree atau pohon yang sebelumnya ya. Nah, kita akan membahas binary tree pada kesempatan kali ini. Jadi, binary tree itu biasanya nanti akan sering digunakan ketika kalian membahas binary tree search atau disingkat BTS. Ini bukan gaya boy band Korea gitu ya. Tapi ini kita bicara di binary tree search. Jadi kalau kita bicara binary tree, berarti binary tree itu memiliki dua buah anak, dua buah child ya. Jadi tree-nya hanya punya left child dan right child. Left subtree itu akan memiliki node dengan C lebih kecil daripada node K saat ini. Ya, sedangkan subtree di sebelah kanan itu akan memiliki K yang lebih besar daripada node K saat ini. Apa maksudnya? Mungkin akan lebih mudah kalian pahami bila mana kita lihat contoh seperti ini. Jadi kita memiliki angka 8 sebagai root. Nah, semua K dalam node yang ada di sebelah kanan itu pasti memiliki K yang lebih besar daripada 8. Sedangkan K dalam setiap node yang ada di sebelah kiri daripada 8 ini, dalam root ini, pasti lebih kecil daripada 8. Jadi kita bisa lihat node ini, setiap node hanya memiliki dua child, left node dan right node. Ya, ini juga punya dua child, left node dan right node. Semuanya memiliki dua child. Dan K di sebelah kiri node itu selalu lebih kecil. Jadi ini 3, 1 ini selalu lebih kecil dari 3, dia terletak di left. Sedangkan kalau misalkan 6, dia ada di sebelah kiri, karena di sini ada 3, 6 itu ada di sebelah kanan. Seperti itu. Jadi seperti 7 misalkan dia harus ada di sebelah kiri saat ini, lalu di sebelah kanan 3, dan di sebelah kanan 6. Nah, ini adalah binary search tree ya. BST, binary search tree. Nah, bagaimana kita mengcode menggunakan linked list yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, misalkan kita punya angka 25. Nah, 25 ini pertama kali kita insert sebagai sebuah root dari sebuah tree. Maka tentu kita membutuhkan sebuah struktur data yang dapat menampung sebuah key, sebuah pointer untuk menunjuk sebelah kanan dan sebuah pointer lainnya untuk menunjuk node di sebelah kiri gitu ya. Jadi ada dua buah pointer untuk menunjuk kanan dan kiri, lalu sebuah key yang ada di dalam node. Jadi teman-teman bisa membuat struktur data yang terdiri dari satu buah key, misalkan integer, dan dua buah pointer untuk menunjuk kanan dan kiri. Ya. Dan karena 25 adalah sebuah root, maka kita taruh di paling atas. Nah, inilah level 0-nya. Nah, misalkan kita masukkan angka baru, angkanya itu adalah 18. Ketika masuk angka 18, 18 itu lebih kecil daripada 25. Maka kita harus taruh di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, sesuai dengan pernyataan tadi, angka yang lebih kecil harus di sebelah kiri dari node. Nah, ini menjadi child di sebelah kiri node. Ya. Sehingga 18 ada di sini. Selanjutnya masuk angka 8. Di mana dia? Apabila kita lihat dari root, maka dia akan ada di sebelah kiri. Nah, kebetulan di sebelah kiri sudah ada node. Maka kita harus taruh di sebelah kiri atau di sebelah kanannya. Nah, kita harus taruh di sebelah kirinya karena angka 8 ini lebih kecil dari 18. Selanjutnya masuk angka 19. Nah, 19 ini kalau kita lihat reverse dari atas, 19 itu lebih kecil dari 25, maka ada di sebelah kiri. Nah, kebetulan di sebelah kiri ini adalah angka 18. Maka angka 19 ini lebih besar daripada 19.
sorry, angka 19 ini lebih besar dari 18, maka tentu kita taruh di sebelah kanan. Selanjutnya masuk angka 29. Angka 29 ini lebih besar daripada root. Ya, rootnya 25, maka kita langsung buat node di sebelah kanan root. Jadi, kita menambahkan node di level 1 karena root ada di level 0, ya. Kita langsung menambahkan di level 1. Selanjutnya ada angka 26. 26 juga lebih besar dari 25 dari rootnya. Maka kita akan menuju ke kanan dan di kanan sudah ada child dari root itu 29 dan 26 ini angka yang lebih kecil dari 29, maka kita tambahkan di sebelah left. Leftnya masih kosong. Kita tambahkan di sebelah kiri angka 29. Jadi 26 adalah child dari 29. Selanjutnya masuk 55. Maka kalian sudah bisa tebak bahwa dia akan jadi child dari angka 29. Karena angka 55 ini lebih besar dari 29 dan kebetulan right-nya dalam keadaan kosong. Lalu masuk lagi angka 13. Nah, angka 13 ini lebih kecil daripada root. Ke kiri lebih kecil daripada child level 1 ini. Ke kiri lagi dan lebih besar dari 8 ke kanan. Nah, di kanannya kebetulan masih kosong. Maka kita tambahkan child dari 8. Lalu setelah 13 kita masukkan lagi angka 43. Nah, 43 ini lebih besar daripada 25, dia ke kanan. Lebih besar dari 29 kita ke kanan. Lebih kecil dari 55, berarti ke kiri. Ke kiri di sini kebetulan masih kosong. Maka 43 adalah child dari 55. Seperti ini. Nah, ini kira-kira implementasi kalian apabila menggunakan linked list dalam membuat binary search tree. Apa keunggulan dari binary search tree? Nanti kalian akan lebih mudah dalam mengurutkan data apabila menggunakan binary search tree. Nah, bagaimana implementasinya? Kita langsung ke code saja ya. Nah, ini adalah code dari binary search tree yang saya bikin sendiri ya. Kebutuhannya adalah kita akan membutuhkan beberapa menu. Yang pertama untuk menginputkan node, menampilkan tree, lalu menampilkan isi tree secara ascending dan menampilkan tree secara descending. Nah, dan tidak lupa menu keluar apabila user memasukkan angka 0 seperti itu ya. Nah, tentu apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, hal pertama mungkin yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menginsertkan sebuah node. Tentu kalau kita mau menginsertkan sebuah node, kalian masih ingat seperti di sini, bayangannya adalah apabila node-nya lagi kosong, bagaimana? Dan apabila sudah ada node, itu bagaimana? Tentu dua kondisi ini harus dipikirkan, gitu ya. Nah, kita lihat insert node. Insert node itu adalah pilihan satu. Ketika user menginputkan pilihan satu. Pilihan satu itu ada ini. Ya, ini adalah instruksi yang dilakukan apabila kita menginputkan angka 1. Jadi masukkan K, lalu kita input K ke dalam variabel K, lalu kita panggil function insert dengan mengirimkan K dan root. Nah, root dalam keadaan null ketika pertama kali dieksekusi. Ketika program pertama kali dieksekusi. Jadi, root dalam keadaan null, K itu sudah diinputkan oleh user. Kita panggil function insert. Nah, ini adalah function insert. Function insert inputnya adalah K dan root itu kita sebut dengan current control ketika posisi insert. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa current control ini tipenya adalah sebuah pointer node. Ya, pointer node. Nah, current control ini inputannya kan root di bawah sini. Root ini adalah pasti sebuah node. Jadi
Root itu di sini dia. Nah, ini adalah sebuah node, ya, pointer node, ya. Root ini saya inisialisasikan sebagai sebuah global variabel, gitu ya. Ada root dan control, sehingga root ini dapat dikenali di semua code di dalam semua scope code yang saya buat setelah variabel root ini diinisialisasi, karena dia sebagai sebuah global variabel, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi saya ubah root menjadi sebuah variabel dengan nama current control di dalam insert, karena kita akan memanfaatkan rekursif, ya. Teman-teman bisa lihat di dalam program ini saya memanggil insert lagi di dalam function insert, ya. Ini adalah sebuah function bernama insert, di mana di dalamnya saya memanggil function dengan nama yang sama. Ini disebut dengan rekursif, gitu ya. Nah, ketika kita menginsert, tentu kita lihat lagi pertama kali apa yang kita butuhkan, apa saja hal yang kita perlukan. Insert itu ada dua kondisinya, ketika kosong dan ketika sudah ada node di dalam sebuah tree. Nah, di sini saya menggunakan function isEmpty. Jadi kalau isEmpty ini bernilai true, maka kita lakukan ini. Else berarti tidak true, maka kita lakukan code scope ini. Gitu ya, satu scope-nya ini cukup panjang ya. Satu scope ini. Nah, apa itu isi isEmpty? IsEmpty teman-teman bisa lihat, saya tinggal cek apakah root sama dengan null. Kalau root sama dengan null, berarti return-nya apa? Karena tipenya boolean, maka kita tinggal lihat root sama dengan null. Nah, lihat ini tandanya sama dengannya 2. Artinya return-nya adalah true atau false. Bilangan boolean ya, return-nya sesuai dengan inisialisasi dari function-nya. Berarti return-nya kalau root-nya null, return-nya true. Kalau root-nya tidak sama dengan null, return-nya false. Saat pertama kali, root itu diinisialisasi sebagai null. Ketika saya pass ke dalam sini, root ini kita pass ke dalam function insert, maka insert di sini akan mengenali current control sebagai root, dan root-nya bernilai null. Maka kalau kita cek isEmpty, maka tentu saja root-nya jadi null. Nah, ketika null apa yang kita lakukan? Ketika null, tentu kita membuat sebuah node baru. Nah, struct node bintang new node. Jadi saya membuat sebuah new node. Gitu ya. Lalu new node itu kita create dengan membuat create new node. Jadi saya panggil function lagi untuk membuat node baru. Supaya tidak panjang di sini code-nya. Create new node itu seperti ini. Jadi saya pass sebuah key, jadi key di sini saya passing lagi ke dalam function create node. Nah, create node ini nanti karena new node itu adalah sebuah variabel bertipe struktur data node dan pointer, ya. Jadi new node itu adalah pointer dari sebuah node. Maka isi dari new node ini harus dipass atau dikembalikan, di return dengan sebuah pointer juga. Sehingga function create node ini harus mereturn sebuah pointer bertipe node, struktur data node. Nah, kita bikin ya, ini dia. Struktur data node pointer. Nah, ini adalah return value-nya harus bertipe data ini. Nah, return-nya nanti the node. The node ini juga sama, tipe datanya adalah sebuah struktur data node, tipe datanya pointer. Pointer struktur data node. Ya, pointer sebuah struktur data node. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi create node lalu kita pass key. Nah, di sini untuk membuat node ini simple ya. Jadi saya membuat node baru namanya the node. The node itu saya minta komputer untuk mengalokasikan memori sejumlah size of-nya seukuran
struktur data node. Jadi sebuah struktur data node ya. 1 kali struct node ini sebenarnya. 1 kali struct node. Karena kita bikinnya cuma 1 ya, nggak usah dikalikan juga nggak apa-apa. Sebuah struct node seperti ini. Lalu the node sekarang sudah dialokasikan oleh komputer berisi sebuah struktur data. Struktur datanya seperti ini. Untuk menampung key, left, dan right. Nah, the node kalau kita isi key-nya dengan inputan dari user tadi. Tadi usernya sudah kita pas lewat key ini. Key kita pas dari sini, key ini kita dapat dari sini, ini kita dapat dari sini, ini didapat dari inputan user di bawah. Di sini ya. Masukkan key, key-nya kita kirim ke sini. Nah, key kita kirim, insert ke sini. Lalu create node kita kirim ke sini. Nah, di sini. Key itu isinya adalah inputan dari user. Gitu ya. Kita isi the node key-nya sesuai dengan inputan dari user. Karena root masih kosong, maka left dan right-nya tentu isinya null. Ya, teman-teman masih lihat bahwa ketika di awal misalkan ini ya, ini adalah root node, maka left sama right-nya menunjuk null. Ya, kosong. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya return the node itu. Jadi the node yang kita bikin itu kita return, maka ditangkap sama new node. Ya. Setelah kita buat di sini new node. Nah, new node itu saya jadikan root. Jadi root pointer yang menunjuk root saat ini itu harus menunjuk new node. Maka dengan demikian root is not empty. Ya, karena kita sudah mengassign root-nya adalah ke new node, maka root menjadi tidak kosong lagi. Ya, tadi kan di awal root-nya empty itu, root-nya kan null. Dengan kita mengassign root sama dengan new node, berarti root-nya tidak empty lagi. Kenapa? Karena kan kita sudah membuat node baru. Node baru ini kita assign sebagai root, karena kebetulan tree masih dalam keadaan kosong. Nah, ini kasus kalau misalkan tree masih kosong. Lalu kita minta control sama dengan new node. Jadi control juga sebagai sebuah variabel bantuan untuk menunjuk new node juga. Gitu ya. Control dan root ini adalah sebuah variabel global yang saya definisikan. Nah, lalu saya minta printf di atas root created. Jadi satu kasus ini untuk membuat root sudah dibuat, gitu ya. Untuk menampilkan root sudah dibuat seperti ini printnya. Nah, karena satu function ini sudah selesai, maka selesai sudah pekerjaan dari satu function insert ini. Karena kita menggunakan if, maka else-nya tentu tidak akan dijalankan. Maka satu function ini sudah selesai. Kembalilah kita di sini, ya. Insert sudah selesai, pilihan satu sudah selesai, else tidak dijalankan. Karena ini sudah benar, maka else tidak dijalankan. Nah, selanjutnya kita ada di posisi sini. Nah, apakah pilnya sama dengan 0? Tidak. Kan tadi inputnya 1. Maka kita ulangi lagi program ini. Gitu. Misalkan saya yang kita input lagi, pilihan yang kita input adalah 1 untuk insert node lagi. Tentu user akan memasukkan key, lalu key ini kita panggil, kita pas ke function insert, gitu ya. Key ini kita pas ke function insert. Nah, apa yang terjadi saat ini? Nah, ketika memanggil function insert ini, ketika dicek is empty, apakah kosong? Nah, di sini dia, apakah root sama dengan null? Tidak, root ini tadi sudah diassign dengan sebuah node. Maka return-nya adalah false. Karena tipe boolean ya, false. Maka if ini akan bernilai false. Maka yang dikerjakan adalah else. Nah, satu program inilah yang akan dikerjakan. Apa hal yang harus dilakukan? Pertama, kita harus mengecek
key yang diinputkan oleh user lebih kecil atau lebih besar dari node saat ini. Ya, node saat ini. Jadi, node saat ini di sini. Apakah key, misalkan kita masukkan angka 18, rootnya tadi 25. 18 itu lebih kecil atau lebih besar? Kalau lebih kecil, kita taruh di sebelah kiri. Kalau lebih besar, kita taruh di sebelah kanan. Kan seperti itu. Ya, current dan root ada di sini. Nah, current ini bertujuan untuk kita membantu kita untuk menentukan di mana harus menambah child, gitu ya. Karena nanti kalau misalkan kita tambahkan 19, misalkan saat ini kita tambahkan angka 6 gitu misalnya. Kan belum ada node angka 6 di sini. Kita harus ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nah, current itu akan menentukan di mana posisi kita menambah child. Jadi kita harus menambah child di angka 8. Nah, itu fungsinya dari pointer current. Ya, nanti akan ditaruh di sebelah kiri angka 6. Nah, bagaimana caranya? Kita harus ngecek dulu kalau misalkan key, jadi input key dari user itu lebih besar dari current control key. Jadi current control key saat ini kan angka 25 yang ditunjuk ya. Jadi current itu menunjuk node ini 25. Kalau lebih besar berarti go right. Ini tulisannya salah ya. Go right. Kalau misalkan kita key yang diinputkan dari user itu lebih kecil dari 25, maka kita go left. Seperti ini. Nah, ini adalah hal yang harus kita cek terlebih dahulu. Key-nya lebih kecil atau lebih besar. Nah, misalnya dalam kondisi saat ini kita menginputkan angka 18. Berarti lebih kecil ya. Kita harus menuju ke left. Nah, ketika sampai sini 18 lebih besar sama dengan 25, salah, maka kita akan menjalankan ini. Maka kita cek dulu, 18 lebih kecil nggak dari 25? Iya, maka go left. Nah, program akan menjalankan ini. Nah, kita cek ya. Apakah current control left itu null? Nah, apakah current control left itu null? Ketika pertama kali kita punya satu node, ya, kita cuma punya root, angka 25, itu harus dicek lagi kondisinya. Apakah kirinya kosong nggak? Kalau ternyata misalkan tadi kita mau menambahkan angka 6. Dari root left itu tidak null. Left lagi tidak null. Nah, disinilah baru null. Baru kita boleh menambahkan sebuah node. Gitu kan? Nah, kita harus cek kondisinya. Apakah current control left-nya null atau tidak? Kalau tidak null, lakukan ini. Kalau null, ini. Ya, kalau tidak null berarti kita harus menuju ke kiri lagi. Gitu kan? Kalau misalkan sudah null, maka kita tinggal membuat node baru, lalu membuat node baru, gitu ya. Lalu mengkonekkan dengan node sebelumnya itu. Ya. Kalau misalkan null, maka kita tinggal ke kiri dan bikin leaf di kiri. Gitu ya, bikin daun di kiri. Tapi kalau misalnya tidak null, ternyata ada, kayak misalkan kita menambahkan angka 6 di sini ke kiri, ternyata ada node di sebelah kiri. Maka tentu kita harus current kita pindahkan ke sini, lalu kita cek di sini. Oh, ternyata lebih kecil. 6 yang kita inputkan lebih kecil, maka cek lagi ke kiri ada nggak node? Oh, ada, maka current kita pindahkan lagi ke sini. Nah, sampai sini ternyata 6 itu lebih kecil, maka ke kiri. Ke kirinya 0 nggak? Oh, 0. Barulah kita membuat node baru di sebelah sini. Kan seperti itu. Maka di sini pun berlaku hal yang sama. Nah, karena kita mau memasukkan angka 18 tadi contohnya, rootnya 25, maka yang akan kena adalah else di sini. Karena kebetulan left-nya dalam keadaan null. Ya. Apa yang kita lakukan? Struct node bintang new leaf node. Jadi kita membuat sebuah node di dalam membuat new leaf ya. Kita membuat node baru, kita beri nama new leaf node. Nah, kita minta function untuk membuat node baru, create node. Jadi supaya gampang saya buat create node ini sebagai sebuah function karena akan dipanggil berkali-kali nih.
Di sini dipanggil, di sini dipanggil gitu ya. Di sini juga nanti dipanggil kalau misalkan ke kanan. Ya, ini kalau misalkan ke kanan. Jadi berkali-kali dipanggil, jadi saya buatkan sebuah function agar bisa reusable gitu ya. Bisa dipakai berulang-ulang. Jadi saya minta membuat create node dengan key yang telah diinputkan dari user. Lalu buatlah key, dibuatkanlah node. Node itu key-nya dimasukkan, kiri kanannya 0 karena dia ada leaf kan. Di sini 18 ini adalah inputan kedua, maka ini belum ada ya. Belum ada semua yang lain ini. Jadi kirinya 0, kanannya 0 gitu kan. Lalu kita return the node-nya. Nah, the node itu kita masukkan ke new leaf node. Nah, selanjutnya jangan lupa current control, tadi current control-nya di sini sama dengan root. Current control yang right, tadi kita masukkan angka, yang ini ya, 18 ya. Current control yang left itu sama dengan new leaf node yang kita buat. Jadi new leaf node di sini angka 18 sudah kita buat. Selanjutnya jangan lupa current yang left kita suruh menunjuk node yang baru saja kita buat. Jadi current control left itu sama dengan new left node. Nah, sudah selesai. Ya, seperti itu. Jadi itu kita sudah punya 25 sama 18. Selanjutnya misalkan kita tambahkan angka 19 gitu ya. 19. Jadi kita harus ke kiri baru ke kanan gitu kan. Untuk menambahkan angka 19. Nah, bagaimana? Nah, sekarang kita sudah punya root 25, kita sudah punya child 18, dan kita ingin menambahkan angka 19. Ini contoh saya, angka 8 ya teman-teman, biar sesuai dengan urutan ini ya. Jadi 25, 18, dan sekarang kita mau menambahkan angka 8. 8 ya, berarti left lagi. Dalam kondisi ini, right-nya kosong, left-nya kosong, right-nya 25 kosong. Left dan right-nya 18 kosong gitu ya. Ini tidak ada. Jadi kita masukkan angka 8 yang ketiga di sini posisinya. Maka seperti apa? Tentu akan diulangi, masukkan pilihan 1, lalu kita masuk ke insert. Nah, di sini. Pertama kita ngecek apakah dalam keadaan kosong, tentu tidak, maka kita akan mengerjakan else. Kita cek. Current control itu kita sudah set sama dengan root, gitu ya. Jadi current controlnya itu sama dengan root. Jadi apakah current control key, jadi teman-teman kenapa sama dengan root? Kita bisa lihat di sini nih. Kan insert key root. Root yang kita minta input ke sebagai current control di sini. Gitu ya. Tapi current control ini kita akan ubah-ubah di dalam function ini. Current control yang kita ubah-ubah di dalam function ini. Tapi root tidak berubah. Gitu. Root itu tidak berubah, tetap di atas. Root kita masukkan sebagai current control. Jadi current control saat pertama kali masuk ke dalam function insert itu adalah root gitu. Jadi current controlnya sama dengan root. Tapi nanti kita akan ubah-ubah. Current control pergi ke kiri, ke kanan, ke kiri. Current controlnya tetap akan berubah. Gitu ya. Current control yang berubah. Rootnya tidak berubah. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi insert. Lalu is empty tentu akan salah. Akan masuk ke sini. Nah, di sini kita cek. Apakah key yang kita masukkan adalah angka 8, lebih besar dari current control key? Current control itu sama dengan root di awal. Tentu salah. Maka kita akan ke sini. Ya, ini tidak akan dijalankan. Scope ini tidak dijalankan. Tapi akan masuk ke else. Jadi, key itu lebih kecil dari current control key. Current controlnya 25. Kita memasukkan angka 8, berarti kita menuju ke kiri. Nah, kita cek lagi kan, tadi sama seperti sebelumnya, apakah current control left-nya sama dengan 0 atau tidak? Nah, kondisinya di sebelah kirinya ada. Kalau tadi kan kosong, sekarang ada. Sudah ada angka 18 di sini. Maka apa yang harus kita lakukan? Current control kita harus pindahkan ke sini. Di sini kita cek apakah kirinya atau kanannya. Ya, kalau dia ke kiri, apakah dia 0 atau tidak? Nah, kalau ke kanan juga demikian. Ya, kita pindahkan current control ke sini.
Nah, tentu kalau di sini kita lihat apakah current control left tidak sama dengan null? True nilainya. Kan tidak kosong kan? Tidak null kan? Ada 18 left-nya dari current control, left-nya ada angka 18, tidak null. Maka apa yang harus kita lakukan? Current control sama dengan current control left. Jadi current control yang saat ini ada di sini sama dengan root, kita minta ke kiri. Ya. Nah, current control saat ini menunjuk angka 18. Selanjutnya, insert K current control. Saya memanggil kembali function ini. Ya, saya memanggil function ini lagi. Apa yang kita inputkan ke sana? K dan current control-nya. Jadi current control kan sudah pindah. Di sini sekarang, bukan di sini. Nah, saya kirim lagi current control yang baru, yang posisinya sudah di bawah, di angka 18, dan K yang tadi sudah diinputkan oleh user. Ya, masuk lagi ke function ini. Saya memanggil function ini. Dicek apakah is empty, tentu tidak. Jadi, karena sudah tidak root, masuk ke sini. Nah, di sini akan dilakukan dua pengecekan lagi. Apakah K yang kita inputkan, jadi 8 ini, lebih besar sama dengan current control K. Current control menunjuk 18. 8 lebih kecil dari 18. Maka akan ke kiri. Jadi, function ini tidak dijalankan. Jadi, kita menjalankan function ini lagi. Jadi, instruksi ini lagi. Kita cek, K-nya lebih kecil dari current control K. Ya, 8 lebih kecil dari 18. Maka kita lakukan ini. Ya. Nah, kita mengecek lagi apakah current control left itu null. Saat ini posisi 18, left-nya null. Ya, karena baru ada 2 node nih ceritanya. Kirinya null. Maka ini tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah ini. Ya. Null kan? Maka kita membuat node baru, leaf. Ya. Lalu kita masukkan K-nya ke dalam sini. Jadi ini sudah dipanggil lagi. Ya, K-nya kita masukkan sesuai dengan K inputan user. Left-nya null, right-nya null. Jadi the node sekarang jadi new leaf node. Nah, setelah itu jangan lupa membuat cantelan. Dari current control left-nya ke new node yang kita buat. Jadi current control left, new left node. Nah, setelah itu selesai sudah pekerjaan kita. Sehingga dari sini kita punya ke kiri gitu. Ya. Lalu misalkan kita tambahkan angka 29. Sekarang selanjutnya 19 ya. 19. 19 itu di sini. Kita sudah punya 3 seperti ini. Ya. Apa yang terjadi? Sama. Kita panggil insert. Jadi input dulu, user menginputkan K-nya. K yang diinput adalah 19. Lalu insert K dan root. Root sebagai current control lagi. Pertama, current control di sini. Ya. Input, lalu sampai sini kita panggil insert K current control. Jadi root kita ubah jadi current control. Apakah kosong? Tentu tidak, maka ini tidak dilakukan. Tinggal dicek. K yang diinputkan adalah 19. Apakah lebih besar dari current control K? 19 lebih besar nggak dari 25? Salah, maka dia ke kiri. Gitu ya. Maka program akan menjalankan yang ini. Ya, instruksi scope yang ini. Scope yang ini akan kita lakukan. Nah, apakah current control left itu null? Left-nya tidak null. Sudah ada 18 tadi. Ya. Sudah ada 25, 18, dan 8. Ya kan? 25, 18, dan 8. Sudah ada nih di sebelah kiri. Maka kita harus pindahkan dia ke kiri. Jadi karena tidak null, maka kita lakukan ini. Current control kita pindahkan ke left. Dan kita panggil lagi insert K current control. Current control sudah pindah ke sini di 18. Nah, di 18 selanjutnya akan dicek. Kita panggil lagi insert. Is empty tidak dilakukan, lalu kita cek di sini. Apakah K lebih besar dari current control K? K yang diinputkan oleh user adalah 19, dan dia lebih besar dari current control saat ini. Current controlnya kan 18. Berarti kita harus menambahkan ke kanan. Maka scope yang ini bernilai true ya. Scope ini bernilai true kan? Maka ini tidak dilakukan tapi yang ini.
Yang ini dilakukan. Ya, karena K-nya 19, current control itu 18, scope ini dijalankan. Maka scope ini sebenarnya sama dengan yang di sebelah bawah, cuman bedanya adalah right sama left saja gitu ya. Yang kita lakukan pun mengecek apakah right-nya sekarang kosong atau enggak. Kalau kosong bikin node-nya di sini, kalau enggak ya pindahkan current control ke bawah, lalu panggil lagi secara rekursif function insert. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat tadi sudah ada 25, 18 dan 8, saat ini 18 write dalam keadaan kosong. Maka 19 kita tambahkan di sini. Maka yang jalan adalah ini. Gitu ya. Kita membuat new leaf node dengan cara membuat create node. Jangan lupa mengirimkan key-nya. Key-nya sudah dikirim, sudah dibuat the node sudah kita buat node-nya, kita beri nama the node. The node ini kita return-nya masuk ke new leaf node. Ya, sudah selesai. Dan jangan lupa membuat cantelan ke kanan. Dari sini ke kanan, itu 19 ini adalah child dari 18 di sebelah kanannya. Gitu ya. Jadi, current control right sama dengan new leaf node. Jadi, current control, di sini current controlnya right, itu adalah new leaf node. Nah, terus demikian, seterusnya, dan seterusnya. Ya, kalau misalkan kalian menambah insert node. Gitu. Selanjutnya kalau misalkan show tree. Nah, yang kedua ini show tree. Yang kedua ada macam-macam caranya ya. Ada yang menampilkan dengan cara seperti ini misalnya per level. Jadi satu level, lalu level keduanya ditampilkan, lalu level 3-nya, lalu level keempatnya. Ada juga ke kiri dulu, ke kiri sampai habis ya. 25, 18, 8, 13, lalu 19, lalu 29, 26, baru 55, 43. Ada yang seperti itu, jadi ke kiri dulu dihabisin, baru ke kanan. Ada yang per level dan macam-macam caranya untuk menampilkan tree dalam BST, ya, binary search tree. Nah, binary tree search ya, BTS, binary tree search BTS. Nah, kalau misalkan yang saya contohkan dalam kesempatan kali ini, kita akan show tree dengan cara menampilkan ke kiri terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan contohnya seperti ini, dari 25 ke 18, dari 18 ke 8, nah 8 udah nggak bisa ke kiri lagi, baru ke kanan, 13. Nah, karena sudah tidak ada lagi, maka kita lihat yang di sebelah kanan dari 18. Sudah tidak ada lagi, kita ke root lagi. Sudah tidak ada di sebelah kirinya kan, baru ke kanan. Nah, 29 masih ada kirinya, ke 26. Kirinya sudah habis, kanannya tidak ada, baru ke kanan. Dari 29, 55. Ke kiri, 43. Seperti itu. Nah, itu yang akan saya sampaikan cara menampilkan tree-nya. Nah, teman-teman lihat bagaimana cara menampilkan tree-nya. Itu pilihan nomor 2 ya. Jadi kalau pilihannya nomor 2, kita cek dulu kondisinya. Kalau kosong, ngapain ditampilin gitu kan? Kalau nggak kosong, baru kita tampilkan. Gitu. Jadi, kalau misalkan tidak dalam keadaan kosong atau root tidak sama dengan null atau is empty sama dengan false gitu, baru kita tampilkan. Tapi kalau is empty itu nilainya true, maka kita tampilkan aja tulisan there is no tree here. Jadi tidak ada tree gitu kan. Nah, misalkan ada. Jadi tree kita sudah inputkan bentuknya seperti ini, kita tampilkan. Maka yang function dipanggil adalah show tree dan jangan lupa menampilkan root-nya. Karena dengan begini teman-teman bisa menampilkan subtree. Ya. Yang penting kalian mau menampilkan tree-nya dari subtree yang mana gitu. Ya. Nah, kita mau menampilkan tree dari root gitu. Oke, show tree ini dia fungsinya. Nah, cukup sederhana ya, cukup simple. Tapi teman-teman lihat konsepnya bahwa di dalam show tree ini terdapat dua buah function lagi, di mana function ini bersifat rekursif. Ya,
memanggil kembali fungsi yang sama gitu. Nah, kita sudah mendapatkan root di sini, kita ganti sebagai kontrol, kita kasih nama kontrol gitu ya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah menampilkan setiap current control. Ya. Jadi, kita akan menampilkan current control di sini ke kiri, tampilkan, ke kiri lagi, tampilkan. Setelah selesai ke kanan, sudah selesai ke kiri, kita ke kanan. Nah, di sini kita tampilkan lagi ke kanan. Nah, di sini juga kita tampilkan kanannya. Ke kiri, sudah selesai, kita tampilkan kanannya. Ke kiri, gitu. Nah, seperti apa ini functionnya? Mungkin teman-teman harus belajar pelan-pelan ya. Karena ini tentang pemahaman sebenarnya. Bagaimana cara kita melakukan rekursif. Nah, ini butuh latihan teman-teman. Coba dipahami pelan-pelan ya. Terutama dengan membaca code-nya. Nah, dalam show tree ini yang saya lakukan pertama adalah print dari control K. Control K. Control K pada saat pertama kontrolnya ini adalah root. Ya kan? Kontrol pertama itu root. Jadi saya tampilkan dulu root pertama. Tampillah angka 25. Selanjutnya, saya akan meminta untuk menampilkan tree yang ada di sebelah left terlebih dahulu, baru menampilkan tree yang ada di sebelah right. Gitu ya. Nah, show the left tree. If control left tidak sama dengan 0, maka saya panggil lagi show tree. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa ketika left di sini kan tidak sama dengan 0, maka saya lagi panggil di sini show tree, di mana show tree ini terdiri dari semua function ini. Gitu ya. Semua function ini. Jadi di sini saya meminta memanggil show tree. Nah, 25 sudah kepanggil show tree. Show tree berarti kontrolnya sudah pindah. Ya, karena kontrol saat ini itu saya minta kontrol left. Jadi kontrol saat ini adalah kontrol left. Jadi di sini kontrol left ini ketika panggil di sini itu show tree-nya sudah ada di sebelah kiri kontrolnya. Gitu ya. Control left. Gitu. Nah, sampai di sini control left sama dengan 0 tidak? 18 sudah ke output ya, 25 sudah ke output, terus saya panggil ke kiri. Di sini 18 sudah di show. Lalu di sini kita cek apakah ke kiri masih 0 tidak? Ke kiri ternyata masih ada, maka yang saya lakukan adalah show tree control left. Jadi, saya ke kiri, kontrol saat ini adalah control left, yang ini kontrol. Jadi kontrol saat ini, kontrol ini ada angka 8 sehingga ketika kita print F control K, dia angka 8 yang muncul. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada saya memanggil show tree. Sini show tree, di sini show tree, di sini adalah ada show tree lagi. Show tree tadi baru left saja selesai. Yang left kan belum, yang right kan belum. Ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan ada beberapa kali masuk ke dalam sini, ke dalam control left secara rekursif. Jadi saya masuk ke kiri. Nah, ketika yang show tree terakhir itu masuk di sini, 8 sudah print out, maka dijalankanlah program selanjutnya. Ini kan sudah selesai nih, print F, di sini null, false, maka yang dikerjakan adalah di sini, right. Lanjutkan ke bawah, right-nya null, oh iya, 0, maka ini sudah selesai. Maka show tree yang di sini sudah selesai. Jadi 25, 18, dan 8 sudah selesai. Tapi show tree di sini kan belum selesai. Ya, show tree di sini kan belum selesai. Karena show tree yang di sini meminta untuk memanggil show tree yang di bawahnya sini. Ya, kan baru sampai sini. Show tree yang di sini. Maka, karena dia sudah selesai menyelesaikan show tree yang di bawahnya, maka dilakukanlah yang show tree di sebelah kanan ini. Apakah right-nya tidak sama dengan 0? Oh, yang di right tidak sama dengan 0, maka tampillah 13. Gitu. Ya, teman-teman ya. Oh, sorry. Jadi dari 25, 18, 8, show tree-nya di sini, left-nya 0,
maka selanjutnya kita panggil ke kanan. Ya, right. Kita jalan ke kanan, ternyata di sebelah kanan masih ada node. Ya, ternyata tidak sama dengan 0, maka show tree control right. Jadi sebenarnya saya tinggal memindahkan kontrol ini saja ke kiri ataupun ke kanan sesuai dengan kondisinya, apakah 0 atau tidak. Apabila dia tidak 0, jadi kondisinya tidak 0, kiri kanannya tidak 0, maka saya harus pindahkan ke kiri dan ke kanan. Kalau dia 0, left seperti ini sudah 0, maka sudah selesai. Kita lanjutkan dengan mengecek ke kanan, seperti itu. Kalau ke kanannya juga 0, berarti kita tinggal eksekusi yang ada di atasnya. Parent-parentnya kita eksekusi. Kan tadi ke kiri, maka ke kanannya kita cek. Seperti itu saja. Nah, teman-teman coba dipahami bagaimana program ini berjalan secara rekursif. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita udah di posisi angka 8 di sini ya. 8 sudah print, Ctrl K-nya, lalu left-nya 0. Selanjutnya kita cek apakah, karena 0 kan ini tidak dijalankan, maka ini harus dijalankan selanjutnya. Control light-nya 0 nggak? Oh, control light tidak 0. Control right itu tidak 0. Maka kita panggil show tree control right. Itu ya, show tree itu cuma ngeprint ini saja gitu ya. Sisanya dia memindah-mindahkan kontrol. Ini cuma untuk memindah-mindahkan kontrol. Jadi show control light. Control right saat ini show tree control nilainya dari sini right ke sini kan 13, maka print 13. Nah, setelah control K yang 13 itu di print, kita cek kirinya 0, kanannya 0 ya kan? Ini tidak dijalankan, selesai sudah. Nah, 25, 18, 8, 13. 13 ini kiri dan kanannya sudah dicek. 8 juga kiri dan kanannya sudah dicek. Show tree di sini 18 baru kiri saja. Ya kan? Baru di sini. Show tree ketika di sini kan baru sampai sini saja. Nah, maka ini sudah selesai. Selanjutnya dia akan ngecek ke kanan. Control right-nya di kanan 0 tidak. Oh, tidak 0. Maka kita panggil show tree control right. Nah, kontrol saat ini ada di sini, ya. Kontrol saat ini ada di sini. Nah, tinggal di print, Ctrl K akan muncul angka 19. Jadi 25, 18, 8, 13, 19. Nah, sampai 19, left-nya sudah 0, right-nya sudah 0, maka selesai. Nah, 19 sudah selesai, maka kita lakukan ya show tree yang ada di sini. Jadi satu node ini sudah selesai, ke kanan lah kita untuk ngecek 25, 26, lalu 55 dan 43. Gitu ya. Nah, itu untuk show tree. Terus selanjutnya function untuk menambahkan untuk menampilkan tree secara ascending ataupun secara descending. Bagaimana menampilkan tree secara ascending? Nah, ini tentu dengan adanya bentuk tree yang sudah bentuknya BST seperti ini, tentu akan mudah. Ya, teman-teman tinggal cari ke kiri sampai nggak ada node lagi di kiri. Setelah itu tampilkan di kanan. Setelahnya tampilkan atasnya, ke kanan lagi, ke kanan lagi, ke kanan lagi. Cari dulu ke kiri, ke kanan. Cari dulu paling kiri, lalu ke kanan. Gitu ya, bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian lihat programnya, misalnya secara ascending, nomor 3, pilihan 3, kita menampilkan show ASC root. Oke, kita lihat function show ASC. Nah, ini saja programnya sederhana. Tapi teman-teman bisa lihat di sini ada rekursif lagi caranya. Gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah ngecek ke kiri dulu sampai habis. Setelah habis baru ditampilkan Ctrl K-nya, baru cek ke kanan. Gitu. Nah, berbeda dengan show tree yang di atas ini. Jadi kita tampilkan dulu, cek ke kiri, baru ke kanan. Kalau di sini cek dulu ke kiri, habisin, tampilkan, baru cek ke kanan. Nah, kalau descending agak sedikit terbalik ya. Cek ke kanan dulu,
tampilkan, baru cek ke kiri. Itu aja perbedaannya. Sama caranya dengan show tree yang tadi. Ya, show ascending ataupun show descending. Nah, silahkan coba teman-teman pahami bagaimana kode ini berjalan. Tingkah laku dari kode ini ya, behavior dari kode ini. Tentu ada banyak cara untuk membuat logika seperti ini. Teman-teman bisa explore. Cara saya seperti ini, Pak. Ya, kita tinggal lihat mana yang lebih efisien dan lebih efisien saja dari sisi penggunaan memori maupun penggunaan resource prosesor. Tapi secara garis besar, asalkan hasilnya sama, itu sudah benar algoritmanya. Nah, kita coba ya. Kita coba dengan menginputkan angka sesuai dengan urutan seperti ini. Apa hasilnya? Apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak? Nah, kita insert. Jadi pilihannya 1, insertnya pertama 25. Insert lagi 18, insert lagi 8, insert lagi 19, insert lagi 29, insert lagi 26, insert 55, insert 13, insert 43. Nah, kita show tree. Nah, hasilnya seperti ini ya. Show tree itu 25, 18, 8, 13, 19, lalu 29, 26, 55, 43. Nah, apabila kita ingin menampilkan secara ascending, kita tinggal tampilkan 8, 13, 18, 19, 25, 26, 29, 43, 55. Secara descending akan keluar seperti demikian. Nah, itu materi kita dan saya bahas langsung ke kodenya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Nah, hal yang mungkin paling sulit di sini adalah bagaimana kalian bisa berpikir agar memanfaatkan function yang sudah ada. Jadi reusable function dengan cara rekursif ya. Bagaimana teman-teman bisa berpikir secara rekursif memanfaatkan function yang sudah ada, yang sudah kita bikin. Ya. Jadi kayak ini contohnya saya membuat function namanya create node agar tidak melakukan coding ini berulang-ulang gitu ya. Saya tinggal buat sebuah function lalu saya buat return functionnya sesuai dengan yang saya butuhkan, yaitu sebuah node. Lalu yang lainnya kan tinggal memanfaatkan dengan cara memanggil function tersebut. Selanjutnya saya juga menggunakan recursive function di dalam sini untuk mempermudah proses coding gitu ya, sehingga codingnya jadi lebih light, lebih sedikit ukurannya dibandingkan kita tidak menggunakan rekursif. Nah, sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silakan dipelajari berulang-ulang karena memang konsep tree adalah konsep yang mungkin paling kompleks daripada konsep-konsep data structure sebelumnya. Adakah yang lebih kompleks dari tree? Tentu saja ada. Tapi ini adalah batu lompatan kita untuk mempelajari struktur data yang lebih kompleks lagi ke depan. Gitu ya. Apalagi algoritma-algoritma ke depan yang lebih canggih, batu lompatannya adalah ini, tree. Intinya adalah pola berpikir, teman-teman. Nah, ini untuk proses latihan berpikir secara sistematis. Demikian video kali ini, kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk membahas hash. Apabila tidak, maka ini adalah materi terakhir pada kesempatan kali ini untuk membahas algoritma struktur data. Bila mana ada pertanyaan, teman-teman silakan diskusikan lewat media pembelajaran yang sudah kita sepakati. Materi ini juga tentu sudah saya upload lewat media yang sudah kita sepakati sebelumnya. Dan akhir kata, teman-teman tetap jaga kesehatan agar bisa tetap belajar dengan baik. Sampai jumpa lagi.